Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin mempresentasikan terkait proyek UAS kami, proyek yang kedua, yang berjudul tentang analisis geospasial distribusi penduduk dan pengangguran di Bali tahun 2024, penempatan SIG untuk perencanaan wilayah. Di sini kita beranggotakan tiga. Yang pertama saya sendiri Arisa Farudin, yang kedua Ilham Maulana Hakim, dan yang terakhir Japar Sodik Asmali. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, di mana Provinsi Bali ini merupakan destinasi wisata yang di Indonesia yang memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan geografis yang menarik untuk dianalisis. Perkembangan pesat sektor pariwisata di Bali telah mempengaruhi pola distribusi penduduk ke kepadatan wilayah dan tingkat pengangguran. Nah, urbanisasinya itu yang dimana di Kota Pasar ini meningkat secara signifikan sehingga menyebabkan perbedaan itu melonjak antara daerah perkotaan dan perdesaan dalam hal populasi dan tingkat pengangguran. Fenomena ini memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan wilayah yang berbasis data. Teknologi sistem informasi geografis mungkin menganalisis spesial yang konversif untuk mengidentifikasi pola distribusi penduduk, pemetaan wilayah, dan angka pengangguran. Dengan SIG, jadi SIG ini memungkinkan untuk menganalisis spesial yang konversif untuk mengidentifikasi pola distribusi penduduk, kebetulan wilayah, dan angka pengangguran. Dengan SIG ini, data geospal atau yang diolah memberikan gambaran yang lebih jelas dan terukur, sehingga mempermudah pengambilan keputusan dalam perencanaan infrastruktur. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan SIG dalam menganalisis distribusi penduduk dan pengangguran di Bali di tahun 2024 sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah yang lebih efektif dan efisien. Untuk rumusan sendiri, di sini ada empat. Yang pertama, bagaimana distribusi penduduk di Bali tahun 2024 berdasarkan data geospal. Yang kedua, bagaimana tingkat kepadatan penduduk di setiap kabupaten atau kota di Bali. Yang ketiga, bagaimana distribusi angka pengangguran di Bali dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dan yang terakhir, bagaimana SIG ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan wilayah di Bali. Tujuan penelitian sendiri yang pertama menganalisis pola distribusi penduduk di Bali tahun 2024 menggunakan SIG, yang kedua mengidentifikasi tingkat kepadatan penduduk di setiap kabupaten atau kota Bali. Yang ketiga menganalisis distribusi angka pengangguran di Bali serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi perencanaan pembangunan wilayah berbasis hasil analisis SIG. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, menganalisis pola distribusi penduduk di Bali tahun 2024 menggunakan SIG. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kepadatan penduduk di setiap kabupaten atau kota di Bali. Yang ketiga, menganalisis distribusi angka pengangguran di Bali, serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi perencanaan pembangunan wilayah berbasis hasil analisis SIG. Mungkin untuk selanjutnya akan dibahas oleh Japar Sodik Asmali. Waktu dan Oke, di sini saya akan melanjutkan pada bab 2 yaitu hasil implementasi sistem informasi geografisnya. Pertama di sini ada halaman beranda, di mana di halaman beranda ini tersaji aplikasi berbasis web yang dikembangkan menggunakan Laravel dan juga MySQL dengan integrasi Lab.js. Di sini eh, ada peta interaktif yaitu ada di PDB, terus lalu ada di populasi, kepadatan, angkatan kerja dan juga tidak bekerja. Nah, untuk halaman utama di sini ada header di mana di sini ada terus ada judul dan deskripsinya, lalu ada profil pengembangnya. Lanjut langsung ke peta PDB di mana peta PDB ini pada kabupaten kota di Provinsi Bali di mana sistem ini menampilkan peta kreatif Provinsi Bali yang menggambarkan distribusi produk domestik bruto di berbagai kabupaten atau kota. Pada peta tersebut terdapat gradasi warna kuning, terang hingga kuning gelap yang mempresentasikan tingkat PDB mulai dari di bawah 10 juta hingga lebih dari 60 juta. Bagian bawah peta menyertakan keterangan menjelaskan bahwa terdapat ketimpangan di ekonomi di Bali. Kabupaten Bangli dan Kelungkung memiliki PDB yang rendah, sedangkan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar mendominasi dengan PDB tertinggi, didorong oleh sektor pariwisata dan perdagangan. Hal ini menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Bali. Di bagian footer tercantum kredit kepada tim yang menggunakan sistem, yakni saya.
lalu Aris dan juga Ilham. Lalu selanjutnya di halaman peta populasi, di mana di sini menampilkan distribusi jumlah penduduk kabupaten atau kota provinsi pada tahun 2024 dengan gradasi warna biru yang mempresentasikan jumlah penduduk berdasarkan legenda yang cakup rentang dari 0 sampai 300.000 hingga 800.000 kurang lebih jiwa. Kabupaten Bangli dan Kelungkung memiliki jumlah penduduk terendah di bawah 200.000 jiwa, menjadikan wilayah dengan populasi kecil, sedangkan Kota Denpasar mencatat jumlah penduduk tertinggi sekitar 419.000 jiwa. Diikuti oleh Kabupaten Buleleng. Lalu perbedaan jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh faktor seperti luas wilayah, daya tarik ekonomi, dan akses terhadap fasilitas. Informasi ini penting perencanaan pembangunan infrastruktur dan layanan publik, terutama di wilayah kepadatan penduduk yang tinggi. Lalu di peta kepadatan ini, di halaman peta kepadatan, menampilkan eh, visualisasi kepadatan per kabupaten atau kota di Provinsi Bali dengan gradasi warna pada peta menunjukkan tingkat kepadatan dengan legenda di sisi kanan bawah yang mencakup rentang dari 0 sampai 0,5 jiwa per hektar hingga lebih dari 3 jiwa per hektar. Wilayah seperti Bangli dan Jembrana memiliki kepadatan rendah kurang dari 0 sampai 0,5 jiwa per hektar, sedangkan kota Denpasar menunjukkan kepadatan tertinggi lebih dari 5 jiwa per hektar. Pembahasannya di bagian 2 menjelaskan perbedaan kepadatan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Bali dengan urbanisasi dan sektor pariwisata sebagai faktor utama yang mempengaruhi tingginya kepadatan di kawasan perkotaan. Lalu di peta angkatan kerja ini memvisualisasikan data angkatan kerja di kabupaten atau kota Provinsi Bali dengan gradasi warna ungu pada peta mempresentasikan jumlah angkatan kerja di mana warna yang lebih gelap menunjukkan angka yang lebih tinggi. Lalu di bawah kanan legenda peta mencakup kategori jumlah angkatan kerja mulai dari 0 sampai 100.000 hingga lebih dari 500.000 orang. Lalu di bagian bawah peta mengungkapkan bahwa konsentrasi tenaga kerja lebih tinggi di wilayah dengan ekonomi maju seperti Denpasar dan Buleleng. Sementara daerah seperti Bangli dan Kelungkung menunjukkan angka yang lebih rendah. Halaman ini dilengkapi dengan navigasi bagian atas. Lalu masuk ke peta kerja, peta tidak kerja, di mana jumlah penduduk tidak bekerja di kabupaten atau kota provinsi di Bali dengan garis warna merah mempresentasikan jumlah penduduk tidak bekerja di mana warna yang lebih menunjukkan angka yang lebih tinggi. Legenda di sisi peta mencakup kategori jumlah penduduk tidak bekerja mulai dari 0 sampai 200.000 hingga lebih dari 10.000 orang. Pembahasan ini pembahasan ini dilengkapi bagian bawah menunjukkan bahwa kabupaten seperti Bangli dan Kelungkung memiliki jumlah penduduk tidak bekerja paling rendah, sementara Denpasar mulai mencatat jumlah tertinggi yaitu 8.800 hingga 10.400 orang. Halaman ini mencakup selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai peta provinsi Indonesia. Pada gambar ini menampilkan peta interaktif seluruh provinsi di Indonesia dengan ikon penanda biru atau marker pada masing-masing provinsi. Peta ini merupakan bagian dari sistem informasi geografis atau SIG yang menggunakan data dari sumber terbuka seperti yang tercantum dalam tautan dari GitHub oleh Yusuf Saifuddin. Pada bagian atas navigasi yaitu menyediakan akses ke berbagai informasi seperti PDB, populasi, kepadatan penduduk, angkatan kerja, dan tidak bekerja. Sistem ini pun dirancang untuk memberikan gambaran geografis secara interaktif yang memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan data berbasis lokasi di Indonesia. Peta ini berfungsi sebagai alat bantu analisis geografis yang mendukung ke berbagai keperluan seperti perencanaan pembangunan, penelitian ataupun kebijakan pemerintah yang berbasis data spasial. Selanjutnya ada peta kabupaten di Provinsi Bali. Peta ini menampilkan lokasi setiap kabupaten di Bali dengan menggunakan penanda marker yang berwarna biru yang tersebar di wilayah provinsi. Teknologi LibAS dan data dari OpenStreetMap digunakan untuk mengembangkan peta ini sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan eksplorasi secara interaktif, termasuk memperbesar ataupun memperkecil
tampilan wilayah dengan fitur zoom. Pada bagian bawah halaman itu terdapat footer yang mencantumkan nama tim pengembang. Ada Asmali, Aris, dan juga Ilham. Serta deskripsi program studi sistem informasi geografis. Peta ini pun dirancang untuk memberikan visualisasi distribusi kabupaten yang ada di Bali secara geospasial guna mendukung analisis dan pengambilan keputusan berbasis wilayah. Selanjutnya yang terakhir itu ada peta kecamatan di Provinsi Bali. Pada peta ini dikembangkan menggunakan teknologi LiveAS dengan data yang diambil dari OpenStreetMap yang memungkinkan pengguna untuk melihat lokasi kecamatan di seluruh wilayah Bali. Pada penanda marker yang berwarna biru itu tersebar di seluruh peta yang menandai posisi setiap kecamatan dengan fitur zoom yang memudahkan eksplorasi lebih detail. Sumber data yang digunakan atau dicantumkan melalui tautan GitHub Yusuf Saifuddin. Pada bagian bawah halaman itu terdapat footer yang mencantumkan nama tim pengembang, ada Asmali, Aris, dan juga Ilham, dan program studi sistem informasi geografis. Peta ini dirancang untuk membantu visualisasi geospasial sehingga mempermudah penggunaan dalam memahami distribusi kecamatan yang ada di Bali. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.